Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Materinya masih sama, yaitu melukis tembusan ketiga menggunakan bidang proyeksi ketiga baru K namanya. Hari ini pertemuan ke-15. Minggu depan jangan lupa UAS ya, ujian akhir semester. Oke, saya lanjutkan. Minggu kemarin itu ceritanya sama, sebuah limas yang dipotong oleh bidang alfa. Kalau minggu kemarin bidang alfanya dari kiri ke kanan. Kalau hari ini bidang alfanya dari kanan ke kiri. Jadi tolong perhatikan cara melukisnya bagaimana. Langkah pertama adalah membuat bidang proyeksi K-nya dulu. Nah, di sini kalian lihat alasnya. A, B, C, D. Membuat bidang K, K1, K1 itu dibuat tegak lurus terhadap alfa 1. Sini nih. Tapi yang paling mudah adalah membuat K1-nya selain tegak lurus alfa 1, yaitu nempel dengan salah satu titik terluar dari alas. Dalam hal ini adalah titik D1. Ini titik D1. Ya, yang terluar. Jadi membuatnya seperti ini. Nah, ini K1-nya. Ini K1. Jadi dia tegak lurus terhadap alfa 1. Kemudian membuat K2. K2 tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian K2R. K2R itu adalah K2 yang direbahkan sehingga terletak pada bidang H. Nah, K2 sendiri itu kan sebenarnya tegak lurus terhadap K1. Kalau dalam ruang seperti ini nggak akan kelihatan tegak lurusnya, tapi setelah direbahkan karena dia sebidang K2R dengan K1 sehingga akan tampak aslinya seperti ini. Dia tampak siku-siku. Kemudian kita lukis, ini kan T1 dan T2 sudah ada. Kita lukis T3. T2 ke kiri pakai jangka. Kemudian di sini T3. Kita hubungkan ya. Nah, pas ini pasti tegak lurus. 3. Kemudian kita lukis alfa 3-nya belum nih. Kan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, alfa 3 cara melukisnya nah, belum alfa 3 ya. Tapi mau melukis proyeksi limas terhadap bidang K dulu. Nah, ini limasnya T3. Di sini alasnya berupa titik segaris dia. Sekarang melukis alfa 3. Dari sini yang perpotongan antara alfa 2 dengan K2. Kemudian pakai jangka. Kita hubungkan titik ini dengan titik ini. Ya, alfa 3. Nah, karena posisi bidang K itu tegak lurus terhadap bidang terhadap limas, maka karena posisinya tegak lurus terhadap limas, ya kan? Karena itu kan tegak lurus terhadap sumbu X. Sedangkan limas sendiri itu tegak lurus, dia tegak ya, alasnya pada bidang H,
Kemudian biologisnya juga tegak lurus terhadap bidang K. Karena tegak terhadap bidang K, maka bisa dibayangkan bidang irisan antara bidang alfa dengan bidang T itu jatuhnya pasti pada alfa 3. Alfa 3. Jadi dengan kata lain, titik-titik tembusnya adalah R3. Titik-titiknya yang merah-merah ini ya. Jadi ada P3. P3 itu adalah titik tembus antara titik A dengan titik T. Jadi antara AT itu ada P. Jadi antara A3, T3 ada P3. Antara B3 dengan T3 ada Q3. Begitu seterusnya untuk titik R3 dan S3. Jadi titik PQR itu jatuhnya pada diagonal alas ini. Kemudian untuk mencari proyeksi pertamanya atau titik P1, Q1, R1 dan S1 tinggal tarik tegak lurus dari masing-masing titik ini. Jadi P3 tarik tegak lurus dengan K1, P3 tegak lurus K1 jatuhnya di sini, ini P1, Q1, R1 dan S1. Proyeksi bidang irisannya ini jadinya yang warna hijau. Nah, kemudian untuk proyeksi yang kedua, bidang irisan kedua, kedua sama ini caranya, tegak lurus ke atas. Lalu kenapa antara Q2 R2 digambar putus-putus, R2 S2 putus-putus? Nah, mengapa ini putus-putus? Karena letaknya adalah di dalam dari sudut pandang di depan bidang V. Ini contohnya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, kalian harus menentukan dulu titik tembusnya itu terletak pada garis yang mana. Coba perhatikan limas di sini. T, A, B, C, D. Dia kan tegak. Nggak mungkin titik tembusnya itu terletak pada garis BC. BC kan di bawah. Nggak mungkin juga letaknya di antara garis AB. Nah, karena dia tegak, bidang alfanya juga miring dari kanan ke atas, maka titik tembusnya itu pasti terletak pada garis AT, BT, CT, dan DT. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi karena misalnya titik P itu di antara AT, nah pasti P1 di antara A1, T1. Q1 Q di antara BT, maka B1 Q1 terletak antara B1 T1. Q2 terletak antara B2 T2 dan seterusnya. Demikian untuk materi hari ini, tidak banyak sebenarnya, tapi kalian harus tetap belajar, terutama memahami bagaimana cara melukis bidang tembusan ketiga. Ini bidang alfanya seperti itu. Oke, demikian untuk hari ini. Persiapan UAS minggu depan kalian diskusikan dengan kelas mau menggunakan GeoGebra atau menggunakan gambar manual. Kalau menggunakan GeoGebra, semuanya harus menggunakan GeoGebra, tidak ada yang menggunakan kertas manual. Kalau menggunakan kertas manual milimeter block, semuanya juga harus menggunakan kertas milimeter. Ya, oke, demikian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.